Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Ica, dalam pelajaran ilmu resep dasar. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang sejarah kefarmasian. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian tempuh. Jadi, kalau pelajaran Ibu Ica ini dari KD 3.1 ini sampai dengan ini. Nah, sampai dengan ini, KD 3.6. Nah, nanti yang dari 3.7 dan 3.11 itu farmakologinya bersama Ibu Kiki. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang KD 3.1 dan 4.1, yang mana tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian ilmu resep, kemudian mengetahui sejarah kefarmasian, dan mengenal tokoh-tokoh di bidang kefarmasian. Untuk minggu depan, baru Ibu membahas tentang Farmakope Indonesia dan ketentuan umum di Farmakope Indonesia. Nah, apa sih ilmu resep? Nah, jadi ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat. Nah, caranya menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat, ya. Jadi, ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat-obatan. Nah, ini adalah bentuk sediaan farmasi, ya. Obat ada yang bentuknya tablet, kemudian ada yang bentuknya kapsul, ya. Kemudian ada juga yang bentuknya ini bedak tabur, sirup, dan krim, ya. Jadi kalau misalnya bedak tabur ini digunakan secara lokal, ya. Lokal itu digunakan pada bagian-bagian tertentu, pada bagian luar badan, misalnya seperti kulit kan. Kalau bedak tabur di kulit, nah itu digunakan secara lokal, biasa kita sebut. Kalau misalnya kayak sirup ini biasa kita sebutnya digunakan secara oral. Oral itu melalui mulut. Ya, jadi obat minum itu biasa kita sebut digunakan secara oral, dan misalnya obat bagian luar badan ini biasa kita sebut dengan digunakan secara lokal. Nah, ini juga contoh obat yang digunakan secara lokal, ada aerosol, biasa digunakan untuk orang yang sakit asma. Kemudian ada suppositoria, ini dimasukkan ke dalam dubur, digunakannya secara lokal juga. Dan ini adalah obat tetes mata yang digunakan secara lokal juga pada bagian mukosa mata, ya. Biasanya kita gunakan dengan cara diteteskan pada bagian mata. Nah, kalau ini juga digunakan secara lokal, nah ini bentuknya ampul, vial. Nah, ini namanya bentuknya vial, bentuk sediaan farmasi vial, dan ini bentuk sediaan farmasi bentuknya ampul. Nah, untuk dua sediaan farmasi ini, vial dan ampul, sangat sering digunakan di rumah sakit untuk obat yang dimasukkan ke dalam jarum suntik kemudian disuntikkan kepada jaringan pembuluh darah. Nah, maka obatnya ini harus steril biasanya, ya, karena langsung disuntikkan ke dalam jaringan pembuluh darah. Kalau obat yang kita gunakan secara oral atau melalui mulut itu tidak se-steril ini, ya. Kalau ini namanya gel, dan ini namanya plester. Nah, sejarah kefarmasian. Ilmu resep sebenarnya telah dikenal yakni semenjak timbulnya penyakit. Dengan adanya manusia di dunia ini, mulai timbul peradaban dan mulai terjadi penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melakukan usaha pencegahan terhadap penyakit. Jadi bibit penyakit itu sudah muncul sejak pertama kali manusia itu ada di bumi. Dengan adanya penyakit, otomatis manusia zaman dulu berusaha keras untuk mengobati penyakitnya. Nah, salah satunya adalah dengan cara pengobatan-pengobatan tradisional, ya. Nah, ini banyak kegagalan pada cara pengobatan suatu suku. Nah, jadi zaman dulu tidak selalu berhasil ya pengobatan, tapi ada juga gagalnya. Itu disebabkan karena obat yang tidak terlalu kuat, kemudian obatnya tidak sesuai, karena kan kalau pengobatan zaman dulu berdasarkan pengalaman saja, atau biasa kita sebut dengan empiris. Kemudian obat dengan dosis yang terlalu rendah, dan obat yang terlalu tinggi bahkan menimbulkan keracunan. Nah, jadi obat itu harus tepat dosisnya ya, agar tidak menimbulkan keracunan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa pengobatan itu sudah dimulai dari zaman dulu. Nah, terbukti dengan ditemukannya Papyrus Ebers. Ini adalah suatu kertas yang panjangnya 60 kaki dan lebarnya 1 kaki yang ditemukan pada abad ke-16 sebelum Masehi. Nah, Papyrus Ebers ini ditemukan oleh George Ebers, ya, di Mesir. Nah, apa sih isi dari buku Papyrus Ebers? Nah, isinya adalah berisi 800 formula atau resep, kemudian 700 obat-obatan yang berbeda. Nah, jadi di dalam buku tadi isinya macam-macam ya, terutama tentang formula-formula atau resep-resep obat-obatan yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, jadi pengobatan zaman dulu itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, sampai sekarang juga masih berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya seperti akasia, biji jarak, kemudian anisi, dan mineral-mineral. Nah, itu digunakan sejak zaman dahulu. Ini gambarnya. Nah, ini mineral.
Contohnya adalah sulfur. Sulfur kan biasa kita temukan di gunung ya, gunung yang berapi. Nah, itu menghasilkan sumber mineral, salah satunya ada sulfur. Sulfur ini biasanya digunakan untuk pengobatan kulit, ya. Nah, ini adalah pohon akasia. Dan ini adalah biji jarak. Kemudian ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang berperan di bidang kefarmasian dan kedokteran. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Hippocrates, Dioscorides, Galen, dan Paracelsus. Nah, ini adalah Hippocrates. Nah, pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Beliau ini, Hippocrates, dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran. Ya. Nah, Hippocrates dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran. Dia memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Ya, beliau juga menemukan beratus-ratus obat-obatan yang ada. Ya, nih bapak ahli kedokteran, ilmu kedokteran biasa dikenal dengan Hippocrates. Kemudian Dioscorides ini adalah ahli botani dari Yunani. Ya, beliau menemukan karyanya namanya De Materia Medica. Ya, kemudian ilmu dalam bidang ini dikenal dengan farmakognosi. Nah, beliau juga berperan dalam farmakognosi. Kemudian beliau juga menemukan obat-obatan yang dibuat dari tanaman seperti aspiridium, opium, ergot, dan hyoscyamus dan cinnamon. Dioscorides ya terkenal dengan karyanya De Materia Medica. Nah, ini adalah buku De Materia Medica ya. Nih. Nah, berikutnya ada Galen. Galen ini adalah dokter dan ahli farmasi dari bangsa Yunani. Beliau menemukan formula yang terkenal yang namanya adalah krim pendingin yang disebut dengan Galen serat. Nah, krim pendingin yang ditemukan oleh Galen itu disebut dengan Galen serat. Ya. Nah, sediaan ini juga sangat mirip dan masih dipakai sampai sekarang ya, seperti gel-gel kayak gitu. Nah, ini Galen, Bapak Galen. Nah, Philippus Aureolus Theophratus Bombatus Panhohenheim, panjang namanya ya. Nah, biasa kita sebut dengan Paracelsus. Dia adalah ahli kimia dari Swiss, ya. Pengaruhnya sangat besar terhadap perubahan farmasi. Beliau memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Ini tadi namanya Philippus Aureolus Theophratus Bombatus Panhohenheim. Ribet ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Dan tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan Ibu yang ada di Google Classroom ya. Apabila ada mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.